Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 126, Huang Min dan Li Lu hilang. Huang Xiaolong menahan gelombang rasa sakit yang tajam yang datang dari serangan penghalang tingkat ke-10, dan dengan tekun ia terus menjalankan taktik Asura sambil menyerap energi spiritual dari medan perang kuno. Cahaya berkilauan berkedip-kedip tanpa henti dari tubuh Huang Xiaolong. Ki pertempuran dunia bawah di meridian dan laut ki miliknya melonjak dengan liar. Meskipun Huang Xiaolong berusaha keras untuk mengendalikannya, dia tidak berhasil. Rasa sakit yang luar biasa menghantamnya seperti ombak yang kuat di sepanjang pantai. Dari pengalaman yang diperoleh dari terobosan sebelumnya, Huang Xiaolong tahu bahwa ia sudah dekat dengan kesuksesan sehingga tidak mungkin ia menyerah pada tahap ini. Jika dia gagal pada percobaan pertama, maka peluangnya untuk menembus Ordo ke-10 akan semakin kecil pada percobaan kedua dan akan jauh lebih sulit. Upaya ketiga dan keempat hampir tidak memiliki peluang berhasil lagi. Akibat kesakitan, dahi Huang Xiaolong dipenuhi keringat. Waktu berlalu dengan lambat seperti ini ketika tiba-tiba, Huang Xiaolong menggigil dalam hatinya, seperti kehidupan baru yang menusuk cangkang dan datang ke dunia. Ki pertempuran dunia bawah di meridiannya bersorak, melepaskan diri dari belenggu mereka untuk memasuki rute meridian Ordo ke-10. Penghalang tingkat ke-10 akhirnya runtuh. Huang Xiaolong sangat gembira. Memasuki jalur meridian tingkat ke-10, ki pertempuran dunia bawah bergulung, melonjak, dan mengalir ke setiap sudut nadinya. Setelah satu siklus lengkap, ki pertempuran dunia bawah memasuki laut ki, meluas ke tingkat yang lain. Naga kembar hitam dan biru yang melayang di belakangnya membesar, menjadi lebih nyata dan nyata. Mereka bukan lagi bayangan samar. Ketika Huang Xiaolong memasuki alam Xiantian, naga hitam dan biru akan berevolusi untuk ketiga kalinya, berubah menjadi entitas padat yang nyata. Menjadi naga sejati. Naga kehidupan nyata. Ki pertempuran dunia bawah terus mengalir melalui garis meridian baru. Huang Xiaolong akhirnya berhenti menjalankan taktik Asura setelah 3 putaran penuh lalu membuka matanya. Sekarang aku adalah seorang prajurit Ordo ke-10. Huang Xiaolong menghembuskan sedikit ki yang keruh. Dengan hanya mengandalkan ketangguhan fisiknya, dikombinasikan dengan pedang Asura, keterampilan pedang Asura, dan kemampuan roh bela dirinya, dan bahkan tanpa transformasi jiwa, Huang Xiaolong yakin dia bisa membunuh prajurit Ordo ke-10 puncak akhir yang biasa-biasa saja. Jika jiwanya berubah, dia pasti akan menjadi tak terkalahkan di bawah alam Xiantian. Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong berjalan keluar dari halamannya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Fei Hou yang gelisah berlari ke halamannya dengan gugup, Yang Mulia, Nona kedua dan Nona Li Lu hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Huang Xiaolong menjadi gelap. Fei Hou segera menjawab, pagi tadi, Nona kedua dan Nona Li Lu pergi keluar, tetapi mereka belum kembali setelah 1 jam, jadi bawahan memerintahkan orang untuk pergi mencari mereka. Di Jalan Damai, mereka menemukan 4 mayat pengawal istana Marsekal sedangkan Nona kedua dan Nona Li Lu tidak ditemukan dimanapun. Hati Huang Xiaolong hancur. Keempat pengawal Marsekal Haotian yang dikirim untuk melindungi Li Lu dan Huang Min semuanya adalah prajurit Ordo ke-10. Mampu membunuh 4 pengawal Ordo ke-10 tanpa membuat siapapun waspada. Hanya ahli ranah Xiantian yang bisa melakukannya. Bagaimana keempat penjaga itu mati? Tanya Huang Xiaolong. Mereka terkena telapak tangan darah beracun. Fei Hou menjawab tanpa penundaan. Itu benar-benar telapak tangan darah racun. Sisi lain telah datang. Pembunuhnya menghilang selama 5 bulan setelah memusnahkan kediaman Li, hanya untuk muncul kembali sekarang. Baiklah, pergi dan beritahu Haotian, suruh dia memblokade kota dan temukan pembunuhnya. Huang Xiaolong memerintahkan, sekarang, bawa aku untuk melihat mayat keempat pengawal itu. Haotian, sebagai satu-satunya marsekal kerajaan Luotong, memiliki kekuatan untuk memblokade kota. Baik, Yang Mulia. Fei Hou menjawab dengan hormat dan menuntun Huang Xiaolong ke aula utama. Di lantai aula utama, 4 mayat pengawal istana Marsekal tertata rapi. Fei Hou membawa mereka kembali setelah menemukan mayat mereka di Jalan Damai. Ketika Huang Xiaolong memasuki aula utama, ibu dan ayahnya, Huang Peng dan Su Yan, ada di sana bersama adiknya, Huang Xiaohai, juga. Melihat Huang Xiaolong telah tiba, Huang Peng dan Su Yan bergegas ke sampingnya. Xiaolong, kau harus menyelamatkan adik perempuanmu dan menyelamatkan Nona Li Lu. Su Yan memohon di tengah isak tangisnya, kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Bu, jangan khawatir. Aku akan melakukannya. Huang Xiaolong berjanji, tetapi masalah utamanya adalah dia tidak tahu di mana mereka berada. Bagaimana jika keduanya sudah? Memikirkan kemungkinan ini, Huang Xiaolong merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa entah itu saudara perempuannya atau Li Lu, keduanya menempati tempat penting di hatinya. Sambil menarik napas dalam-dalam,
Huang Xiaolong memaksa dirinya untuk tenang dan berjalan menuju tubuh keempat pengawal istana marsekal. Melihat jejak telapak tangan hijau yang tercetak di dada mereka, Huang Xiaolong memasang ekspresi serius dan pucat di wajahnya. Pihak lain yang berani melakukan ini berarti mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Tianxuan Mansion dan Marshall Mansion. Jika dia menemukannya, Huang Xiaolong akan membuat orang itu membayar harga yang sangat menyedihkan untuk ini. Pada saat ini, Marsekal Haotian telah bergegas dari istana Marsekal setelah mendapat berita tersebut. Huang Xiaolong menatap Marsekal Haotian dan Fei Hou, lalu berkata, "Ayo, kita pergi ke jalan damai sekarang." "Baik, Tuan Muda." Huang Xiaolong memimpin Marsekal Haotian, Fei Hou, dan yang lainnya keluar dari istana Tianxuan dan melaju kencang menuju jalan damai. Ketika Huang Peng dan Su Yan ingin mengikutinya, ia menyuruh mereka menunggu di istana Tianxuan untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan sekelompok orang tiba di tempat kejadian, jalan damai. Saat tiba, mereka melihat beberapa genangan darah di tanah, namun darah itu sudah sedikit mengering. Huang Xiaolong memejamkan mata dan berdiri diam, merasakan sekelilingnya. Kemudian, dari arah tertentu, Huang Xiaolong mencium jejak aroma adik perempuannya, Huang Min, dan Lilu. Setiap orang memiliki aroma yang unik dan hanya dimiliki oleh mereka. Sejak ia berhasil mencapai Ordo ke-7 dan roh bela diri naga kembar berevolusi untuk kedua kalinya, indera penciumannya telah meningkat pesat. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong membuka matanya dan melihat ke arah tertentu lalu menghilang dalam sekejap saat ia bergerak ke arah itu. Berlari cepat ke sisi selatan kota kerajaan, Marsekal Haotian, Fei Hou, dan yang lainnya merasakan sesuatu yang aneh, tetapi tidak ada yang menunda karena mereka segera mengikuti di belakang Huang Xiaolong. Bergegas menuju bagian selatan, Huang Xiaolong tidak menyembunyikan kekuatannya. Kecepatannya mengejutkan Marshal Haotian, Fei Hou, dan semua orang di belakangnya. Marsekal Haotian dan Fei Hou diam-diam bertukar pandangan. Penguasa. Dia sudah berhasil menembus Ordo ke-10. Ordo ke-10. Belum lama ini Sovereign berhasil menembus Ordo ke-9 bahkan belum setahun berlalu. Melompat ke Ordo ke-10 dalam satu gerakan. Tingkat kultivasi apa ini? Marshal Haotian dan Fei Hou menggigil memikirkan hal ini. Jika Marsekal Haotian dan Fei Hou bereaksi seperti itu, para pengawal istana Marsekal dan pengawal istana Tianxuan tercengang sambil menatap punggung Huang Xiaolong. Melaju kencang ke arah selatan, mereka segera meninggalkan kota kerajaan Luotong. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah daerah pegunungan. Semuanya berpencar dan cari. Huang Xiaolong berbalik dan memberi perintah. "Baik, Tuan Muda." Semua orang membalas dan berpencar, menuju pencarian di area berbeda. Sesaat kemudian, di tengah hutan pegunungan yang jauh, salah seorang pengawal berseru kaget, "Tuan Muda, nona kedua ada di sini." Mendengar ini, Huang Xiaolong dan pengawal lainnya berlari ke arah hutan itu. Huang Xiaolong melihat Huang Min di sana. Seseorang menggunakan suatu cara untuk mengikat adik perempuannya di tempat itu karena dia jelas tidak bisa bergerak. Namun, tidak ada tanda-tanda Lilu. Melihat yang datang adalah Huang Xiaolong dan para pengawal istana Tianxuan, keterkejutan tampak di mata Huang Min diikuti oleh rasa cemas, namun dia tidak dapat bergerak atau berbicara. Huang Xiaolong bergegas ke sisi adik perempuannya.